wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4. Saya Dewa Puspita dengan NIM 2303112066 dan rekan saya Karenama Fitri dengan NIM 2303112065. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dosen mengampu Bapak Ahmad Fadil MPD. Pada video ini kami akan membahas mengenai faktor-faktor pendidikan Islam. Namun sebelum membahas mengenai faktor-faktor pendidikan Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pendidikan dan apa itu pendidikan Islam. Jadi teman-teman, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, ajaran, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi teman-teman, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan arti pendidikan. Salah satunya yaitu Profesor Dr. Langford. Ia mengatakan bahwa pendidikan adalah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya. Jadi teman-teman, dari beberapa pengertian pendidikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia secara sadar dan terencana yang dilakukan terus-menerus dalam pemberian pembimbingan bagi yang masih memerlukannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi, mengubah sikap, memberi ajaran mengenai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Yang selanjutnya adalah pengertian pendidikan Islam. Secara sederhana, pendidikan Islam adalah pendidikan yang mewarnai Islam. Maka, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan. Pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa untuk mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar berkembang lebih maju demi tercapainya pribadi yang dewasa, mandiri, dan lebih sempurna dengan berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan yang akan datang. Menurut KBBI, faktor adalah hal, keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor pendidikan secara sederhana adalah semua hal yang memengaruhi proses pendidikan. Jadi, faktor-faktor pendidikan Islam itu ada faktor tujuan pendidikan, faktor pendidik, faktor peserta didik. Faktor pendidikan Islam selanjutnya yaitu ada faktor alat pendidikan, ada faktor lingkungan, dan yang terakhir yaitu ada faktor metode. Faktor tujuan pendidikan. Setiap aktivitas tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dengan suatu pendidikan. Ia pun memuat tujuan. Tujuan pendidikan nasional secara berurutan sesuai jenjang adalah yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional umum, dan yang kelima tujuan instruksional khusus. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan pendidikan yang direncanakan oleh suatu bangsa dan negara. Setiap negara memiliki tujuan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sejarah, watak, dan budaya bangsa serta cita-cita luhur yang diinginkan. Yang kedua adalah tujuan institusional, adalah tujuan pendidikan yang digariskan oleh setiap lembaga pendidikan sesuai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang pada umumnya terbentuk visi, misi, dan program sekolah ataupun madrasah. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dituangkan dalam muatan kurikulum atau mata pelajaran yang diajarkan sesuai tingkatannya. Yang keempat ada tujuan instruksional umum, adalah tujuan instruksional yang ingin dicapai pada setiap pokok bahasan yang menjadi kewenangan guru dalam merencanakan proses belajar mengajar. Yang kelima ada tujuan instruksional khusus, merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum
Kemampuan yang dituntut tujuan instruksional khusus yaitu dapat menjelaskan, dapat memberi contoh, dan dapat menggunakan kemampuan. Yang selanjutnya adalah faktor pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan mematuhi tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang selanjutnya yaitu faktor peserta didik. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam, peserta didik hendaknya memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dari dalam kepribadiannya. Di antara sifat-sifat ideal yang perlu dimiliki peserta didik misalnya berkemauan keras atau pantang menyerah, memiliki motivasi yang tinggi, sabar dan tabah, tidak mudah putus asa, dan sebagainya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan mematuhi tingkat kedewasaannya, memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap peserta didik, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidikan tersebut. Alat pendidikan merupakan suatu yang harus dipilih sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang jelas, alat pendidikan tidak terbatas pada benda-benda yang bersifat konkret saja, tetapi juga berupa nasihat, tuntunan, dan bimbingan. Lingkungan pendidikan yang baik akan menghasilkan pendidikan yang baik. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yang mempengaruhi perkembangan diri manusia, yakni orang lain, individu dan masyarakat, binatang, alam, kebudayaan, agama, dan adat istiadat. Sedangkan dalam lingkup pendidikan, arti lingkungan sangat luas, yaitu yang berada di luar diri manusia dan yang mempunyai arti bagi perkembangannya, serta senantiasa memberikan pengaruh terhadap diri. Atau metode pembelajaran yang aktif sangat diperlukan karena peserta didik mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang belajar dan membaca, berdiskusi, dan juga dengan cara langsung praktik. Inilah yang sering disebut dengan gaya belajar atau learning style. Beberapa metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar yaitu curah pendapat, mencari informasi, semua adalah pendidik atau guru, mengkritik pengalaman penting, menuntun bacaan, mengomentari. Demikianlah video mengenai faktor-faktor pendidikan Islam. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan wawasan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat maupun ucapan. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Kami akhiri. Wassalam.